Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 20 Oktober 2020. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Di pagi hari ini kami boleh memperoleh kasih karunia Tuhan melalui kehidupan. Ada begitu banyak rencana kami hari ini, namun sebelum kami melakukan semua itu Tuhan, kami hendak datang untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Yang kami percaya bahwa firman ini akan senantiasa menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16, firman Tuhan. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitkanlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan,
Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu merenungkan, bahkan sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Bilangan pasal 12 ayat 1-16, oleh renungan harian Toraya diberikan tema, jangan seperti Harun dan Miriam. Pernahkah Anda merasa kecewa karena menyaksikan orang lain mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan hati Anda? Lalu apa sikap Anda ketika menyaksikan keadaan tersebut? Musa memilih diam dan tidak membela diri. Namun Tuhan membela hambanya Musa. Tuhan telah memilih dan menetapkan Musa melampaui jabatan nabi, karena kepadanya Tuhan berbicara muka dengan muka. Namun perbuatan Miriam dan Harun seolah menolak pilihan Allah atas Musa. Miriam dan Harun kecewa kepada Musa yang telah menikahi perempuan Kus. Terlebih ketika mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Mereka iri hati, lalu mengata-ngatai Musa dengan mengatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Tuhan tahu apa yang terjadi, sehingga ia memanggil Musa, Harun dan Miriam untuk masuk ke kemah pertemuan, karena telah mengata-ngatai orang yang telah diurapi Tuhan. Miriam dan Harun kena kusta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih seseorang sesuai yang Allah inginkan. Karena itu, kita harus menghormati keputusan Allah dengan memberikan dukungan kepada setiap hambanya. Lebih dari itu, beri mereka semangat dan jangan justru mengata-ngatai mereka dengan ucapan yang tidak memberi harapan. Apa yang menimpa Miriam dan Harun kiranya menjadi pelajaran dan peringatan keras bagi kita, bahwa jangan sekali-kali iri hati kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan. Sekali lagi, berhentilah iri hati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu hari ini. Firman-Mu datang melawat kami serta mengingatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan menjauhkan diri dari sikap iri hati, dan terus menghargai setiap pilihan Tuhan di dalam segala pelayanan, dan juga terkhusus menghargai orang yang Tuhan sudah urapi untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini sebagai pemberita firman. Dan biarlah kami terus diperlengkapi dengan kekuatan Roh-Mu, supaya kami selalu menjadi pelaku firman yang setia.
Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami jemaat dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam segala hal. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan, sehingga apapun yang kami lakukan, kami selalu melihat dan menyaksikan berkat Tuhan itu nyata. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Kalau ada di antara kami saat ini yang mengalami pergumulan, oleh karena berbagai peristiwa hidup yang harus kami hadapi, dan kadangkala itu menyakitkan, menyedihkan, bahkan menyusahkan. Tetapi biarlah dalam keadaan itu, kami tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan, bahwa Engkaulah solusi dalam setiap persoalan, dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa, bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati kemurahan Tuhan, melalui pertambahan usia 1 tahun hari ini. Kami berdoa buat Restin Rio Raya, Oktaviani Talo, Certi Orfana Kondoboro, Edwin A. Sitolong, dan juga Elizabeth T. M. Yuki Sagiratius Tumonglo. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, juga anak kekasih Vines Alexi Afisai. Kami sungguh percaya bahwa hari ini mereka bersuka cita. Yang berulang tahun kelahiran, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka dan selalu mengajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, baik itu di rumah sakit, baik itu dalam proses pemulihan di rumah, dan juga yang mengalami usia tua, disertai dengan kelemahan, dan juga karena sakit. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami datang membawa kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Kiranya Tuhan datang untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya dalam sakit sekalipun, dalam proses pemulihan, kekasih kami terus melihat kasih karunia Tuhan itu nyata. Dan pada waktunya Tuhan, mereka boleh merasakan kekuatan melalui kesembuhan. Kami juga berdoa kepadamu bagi kekasih-kekasih kami yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk memberikan pengharapan bahwa Engkau selalu menghadirkan kekasih-kekasih-Mu yang Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tenaga medis dan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID saat ini. Biarlah kuasa Allah bekerja, memberikan kekuatan dan kesehatan, supaya dapat menangani pandemi ini dengan baik dan pada waktunya dapat diselesaikan. Itulah harapan dan kerinduan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Dengarkanlah setiap permohonan kami dan sambut sempurnakanlah syukur kami, karena kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.